Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada siang hari ini mungkin kita mulai saja karena Ibu Wakil Rektor 1 sudah masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsalallahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 1, selamat siang Bu Rinita. Dan yang terhormat Ibu Ketua LPPM, Dr. Dita Hasni. Em, Sebelumnya kami sampaikan kegiatan pada siang hari ini dengan topik sosialisasi riset dan pembahasan mengenai pendanaan hibah yayasan tahun 2025 dan tahun 2026. Baik, sebelumnya kita berterima kasih dulu kepada Ibu Ketua LPPM dan Wakil Rektor 1 telah memfasilitasi kegiatan ini dan menghadirkan sebuah riset yang tentunya sangat membantu untuk kegiatan pendanaan hibah yayasan terkait kinerja LPPM di tahun yang akan datang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Ibu Wakil Rektor 1, Dr. Rinita Amelia, MDiomed PhD, untuk memberikan kata sambutan kepada kita pada siang hari ini. Kepada Ibu, kita persilakan. Baik, terima kasih, Ola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Lembaga LPPM beserta tim yang telah mempersiapkan kegiatan ini, Bapak Ibu Sivitas Akademika yang telah hadir dalam acara siang hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita dapat melaksanakan launching ELPPM Universitas Baitur Rahmah. Bapak dan Ibu dosen yang berbahagia, launching ELPPM ini sebetulnya merupakan suatu langkah penting dalam memperkuat tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baitur Rahmah. Jadi melalui sistem ini proses pengajuan proposal, seleksi pelaksanaan, monitoring pelaporan, hingga dokumentasi luaran itu dapat dilakukan secara lebih tertib dari sebelumnya dan berbasis data. Dan ini sangat penting buat data untuk akreditasi kita ya, dan untuk tentu saja untuk data perform dari LPPM khususnya. Sebagai perguruan tinggi kita harus terus mendorong meningkatkan kualitas Tridharma khususnya penelitian dan pengabdian pada masyarakat, apalagi saat ini kita sudah program universitas atau perguruan tinggi itu adalah kampus berdampak. Dan kampus berdampak ini memang nanti ke arah perguruan tinggi, apakah itu pendidikan ataupun penelitian atau pengabdian kita memang langsung dirasakan dampaknya pada masyarakat. Jadi saya berharap LPPM dengan ELPPM ini eh, dapat kita manfaatkan bersama secara optimal oleh seluruh dosen dan unit kerja. Jadi mari kita jadikan sistem ini sebagai suatu sarana untuk meningkatkan produktivitas, kemudian untuk memperkuat kolaborasi dan menghasilkan luaran yang berdampak pada masyarakat. Atas nama pimpinan universitas, saya menyampaikan apresiasi kepada Ketua LPPM beserta tim atas kerja keras dan inovasinya. Semoga LPPM ini terus berkembang dan menjadi bagian penting dari transformasi digital Universitas Baitur Rahmah. Dan semoga launching ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita buka acara launching dari ELPPM ini. Saya buka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakil Rektor 1. Semoga apa yang disampaikan Ibu eh, dapat menjadi bahan semangat juga untuk kita hendaknya untuk melakukan usulan penelitian pengabdian masyarakat khususnya hibah yayasan. Baiklah, selanjutnya kata sambutan dan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat. Kita kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebelumnya, Waalaikumsalam. suara saya terdengar? Suara jelas. Terdengar. Terdengar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri undangan kami. Terima kasih kepada UR1 yang sudah berkenan hadir untuk membuka acara. Terima kasih kepada para dekan yang juga sudah hadir hari ini dan Bapak Ibu seluruh dosen Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Ya, pada siang hari ini kita akan melakukan sosialisasi perihal riset dan juga buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Ya, terkait dengan pengusulan proposal hibah yayasan tahun anggaran 2025 dan 2024. Next, ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa sih harus ada riset dan buku panduan baru itu diterapkan gitu ya. Jadi ini dilatar belakangi bahwa tata kelola dan juga dokumentasi kita yang cukup banyak ya terkait data penelitian, pengabdian ya, dan juga haki gitu ya, dan sering sekali datanya ada di prodi atau di fakultas lalu tidak sama gitu ya, dan ini terasa sekali ketika akreditasi sekarang gitu ya, baik dan ini jadi PR tersendiri bagi kami gitu ya. Lalu bagaimana caranya agar ada satu sistem yang menjadi database kita bersama. Jadi ini kami mau di tim mendiskusikannya bagaimana caranya supaya ini jadi database tapi dari fakultas dan juga pimpinan bisa mengambil data dengan mudah. Karena seringkali setiap mau cari data penelitian, ditanya hanya pada satu orang. Seakan-akan jika tidak ada satu orang, itu jadi masalah. Padahal kan yang namanya sistem tidak seperti itu. Sehingga kita berusaha membuat dokumen ini terdigitalisasi sehingga datanya terintegrasi. Ya, dan diharapkan ke depannya ini bisa terintegrasi untuk BKD Bapak Ibu dosen, di Sister, bisa juga untuk akreditasi kita, indikator kinerja universitas, kita rekam jejak dosen sendiri. Jadi Bapak Ibu cukup upload di situ, bisa kita harapkan ke depannya bisa tersinkronisasi nantinya ke Sinta, ke Sister dan sebagainya. Kita harapkan ke depannya sampai bisa seperti itu. Tapi ini sekarang sedang masa transisi, kita bertahap untuk ke sana dengan harapan sekarang jangka pendeknya adalah untuk akreditasi ya, datanya bisa terekap semua gitu. Sehingga di sini kami berharap ke depannya seluruh kegiatan penelitian, PKM, publikasi, luaran-luaran kita semua tercatat dalam sistem sebagai bagian resmi dari kinerja institusi. Kami berharap baik pekerjaan dengan semua pekerjaan Bapak Ibu yang terkait penelitian dan pengabdian masyarakat terdata di riset ya. Nah, di sini arah kebijakan penelitian dan PKM Umrah sampai saat ini kami melihat data penelitian dan publikasi Bapak Ibu itu paling banyak karena juga di bidang di universitas suka banyak di bidang kesehatan. Kebanyakan penelitian itu di bidang penyakit prioritas seperti geriatri, penyakit pada pasien lansia ataupun teman-teman di kebidanan banyak yang stunting gitu ya. Jadi kami diarahkan pada bidang penyakit prioritas, penyakit kesehatan masyarakat, biomedik dan farmakologi, oral dan dental health serta pengembangan herbal dan kearifan lokal itu pengembangan itu penelitian prioritas. Tapi jika tidak terkait ini, bagaimana tetap bisa melakukan penelitian
tapi bukan prioritas unggulan untuk universitas hari ini. Tapi ini masih bisa kita bicarakan nantinya, karena ini juga masih baru tahap draft roadmap penelitian yang diajukan oleh LPPM, tapi ini masih bisa kita diskusikan nantinya di tingkat pimpinan dan para dosen, ya. Nah, dan seluruh penelitian kita, seluruh dosen diharapkan memiliki dampak ya ke arah situ, karena kita mau sesuaikan juga dengan arah penelitian nasional, ya. Jadi diharapkan nantinya penelitian Bapak Ibu diarahkan ke arah sana sesuai dengan roadmap penelitian dan pengembangan institusi. Nah, skemanya apa saja pada tahun anggaran 2025 dan 2026 ini? Skema penelitian ada 3, SPPD. Ini tujuannya untuk pembinaan riset dosen. Ini untuk dosen baru, ya, yang baru memiliki NIDN, tapi belum memiliki jabatan fungsional atau sudah memiliki jabatan fungsional, luaran wajibnya OJS maksimal pendanaan 5 juta. Sedangkan skema kedua adalah skema percepatan scoring Sinta. Ini tujuan utamanya untuk peningkatan publikasi dan sitasi, sehingga kita harapkan jadi peningkatan scoring Sinta pada dosen yang mengambil skema ini. Luaran wajibnya sampai jurnal nasional terakreditasi Sinta 4, 5, dan 6. Kalau lebih boleh, ini luaran wajib minimal, ya. Maksimal pendanaannya 10 juta. Para dosen yang memiliki hak untuk mengambil skema ini adalah dosen yang dengan jabatan fungsional lektor, ya, dengan standar pendidikan di S2. Sedangkan SKJP atau skema untuk kenaikan jabatan fungsional tujuannya untuk pemenuhan syarat khusus pada jabatan fungsional, gitu ya. Luaran wajibnya jurnal internasional terindeks Scopus atau jurnal nasional Sinta 1 atau 2 dengan maksimal pendanaan 20 juta. Sedangkan untuk pengabdian, luaran wajibnya jurnal OJS dan, jadi dan ya bukan atau, jurnal OJS dan publikasi di surat kabar lokal dengan maksimal pendanaan 5 juta. Persyaratan umumnya, secara umum yang pertama adalah dosen tetap yang punya IDN dan NIDK, memiliki akun dan satu dosen satu proposal. Jadi nanti ketika Bapak Ibu login di akun riset, itu otomatis eligibilitasnya langsung terkoneksi dengan data pribadi Bapak Ibu. Jadi kalau memang misalnya saya sudah update kok jabatan fungsionalnya sebelumnya masih asisten ahli, sekarang sudah lektor, mohon dikonfirmasi ke tim LPPM, karena eligibilitas Bapak Ibu tergantung tingkat pendidikan dan jabatan fungsional. Kalau data itu belum update, karena kami mendapatkan datanya dari data Kutas, ya, mungkin jika data yang kami terima belum update, boleh dilaporkan sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan pendanaan yang lebih tinggi dengan skema yang lebih tinggi karena sudah eligible dengan skema tersebut, ya. Terus bagaimana alur pengajuannya? Ini pertama dimulai dengan pengusulan, terlihat Zoom-nya oleh sudah Terlihat dan Zoom. Zoom-nya ya. Lihat ya, Zoom-nya ya. Oke, kita mulai dulu penyusunan dari proposal. penyusunan proposal. Bapak Ibu bisa unduh template-nya di login. Nanti saya tampilkan loginnya, ya. Ini skemanya dulu. Susun dulu proposalnya, buat dulu di luar pakai template di PAG LPPM Umrah. Lalu setelah selesai disusun itu, lalu input ke website Eristek, login ke menu, usulan baru, isi data proposal, tim mahasiswanya, isi luaran dan RAB,
upload dokumennya. Ya, setelah itu selesai maka akan diverifikasi oleh admin fakultas. Ya, nanti admin fakultas yang bertugas akan mengecek kelengkapan dan kesesuaian data. Jangan sampai nanti file yang diupload salah upload, ya. Bukan file proposal, tapi nanti misalnya yang terupload file template gitu. Misalnya kan sayang sekali ketika direview ternyata salah file yang terupload, ya. Jadi itu yang tolong dicek oleh admin fakultas. Kalau lengkap dan sesuai, maka bisa dilanjutkan. Kalau kembalikan untuk direvisi kembali dan diinput kembali. Tapi nggak dari awal ya. Nanti kalau direvisi ya, jadi hanya dilakukan revisi saja. Jadi tidak mengetik ulang lagi semuanya. Nah, jika sudah lengkap dan sesuai, maka verifikasi lanjutan oleh admin LPPM yang diperiksa kelengkapan format, data tim, rencana luaran, dan filenya nanti ya. Jika lengkap, maka masuk ke penilaian proposal ya oleh reviewer. Ya, terus jadi memang di sini paling penting penilaian tahap awal itu di admin fakultas karena kalau dari admin yang nggak langsung mengupload saja ketika di LPPM itu langsung kalau nggak lengkap masuk ke reviewer, takutnya kan kesalahan awal nggak di-tag oleh admin kami karena jumlahnya menumpuk banyak ya, kami nggak ngecek file filenya itu sesuai atau tidak. Ya, nanti kami kan cuma ngecek di format data tim mahasiswa dan rencana luaran. Kami nggak ngecek filenya itu memang file yang sebenarnya atau yang bukan. Ya, jadi kalau misalnya ada kesalahan di situ dan masuk langsung ke tim reviewer, ini yang khawatirnya menggagalkan Bapak Ibu. Jadi di admin fakultas, karena kalau di admin fakultas kan tentu cuma sedikit yang dicek dibandingkan kalau admin LPPM yang mengecek seluruh proposal Bapak Ibu. Ya, kalau satu-satu diklik filenya gitu ya. Jadi beda yang diverifikasi. Lalu untuk penilaian proposal, kami akan meneruskan langsung ke reviewer dengan konsep blinding ya. Reviewer menilai proposal melalui e-riset, nanti kami akan memberikan akun kepada setiap reviewer. Mereka akan melakukan penilaian, matriks penilaian langsung di situ secara otomatis, juga akan memberikan komentar dan rekomendasi langsung di situ. Ya. Jika perlu revisi, maka nanti akan ada keterangan ya mungkin disetujui dan akan ada revisi. Jika tidak perlu revisi, nanti juga akan ada informasinya. Lalu akan ada pengumuman penetapan hasil, ya. Hasil apakah nanti ditolak atau didanai, maka itu akan disampaikan di akun masing-masing, ya. Lalu selain di akun masing-masing, di website juga akan diterbitkan SK mengenai penelitian atau proposal pengabdian yang didanai. Ya. Lalu setiap dosen bisa melihat hasil penetapan melalui akun masing-masing seperti di akun BIM. Ya. Jadi sini catatan semua proses dilakukan di sistem e-riset. Ya. Dan pastikan semua Bapak Ibu jangan proposalnya hanya dalam bentuk draft. Pastikan memang sudah diajukan lalu sudah dicek oleh admin fakultas. Itu ya yang paling penting. Jadi jangan baru statusnya draft merasa sudah diajukan. Ya, tidak seperti itu. Oke. Maaf. Nah, lalu apa saja penilaian oleh reviewer, matriks penilaiannya? Matriks penilaian reviewer ada dua, substansi dan anggaran. Untuk substansi ini poinnya, ya. Yang pertama yang dicek originalitas dan relevansi topik. Bobotnya 25, skornya 1 sampai 6, ya, target luarannya, metodologi dan pendekatannya, kelayakan pelaksanaan dan kewajaran anggaran. Walaupun di sini sudah ada anggaran, tetapi lebih detail di review anggaran ada lagi nilainya. Jadi ini poin perlu perbaikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau bobotnya 20, skornya 5, maka nilainya 100. Kesesuaian anggaran dengan tujuan, kewajaran biayanya itu juga 20 dikali 5, 100. Relevansi komponen biaya dengan proposal ya. Lalu efektivitas dan sebagainya. Jadi ini poin penilaiannya. Nanti dari penilaian itu di matriks penilaian, maka nanti ada
poin berapa yang dianggap disetujui, layak didanai dan sebagainya. Detailnya bisa Bapak Ibu lihat di website kami di bagian buku standar operasional prosedur di bagian lampiran untuk penilaian reviewer. Ya. Nah, kesalahan yang paling umum di sini ya untuk yang bisa mengurangi nilai Bapak Ibu, yang pertama novelty-nya lemah, metodenya tidak sinkron. Misal Bapak Ibu mengajukan kit ELISA di RAB, tapi metode tidak ditulis kalau ini pakai pemeriksaannya pakai ELISA. Mungkin itu bisa jadi kesalahan ya. Terus kan ada di peta jalan penelitian Bapak di bagian bab pendahuluan ya. Nah, mungkin di situ masih belum jelas disampaikan rencana penelitian Bapak Ibu dalam 1 atau 2 tahun ke depan itu mungkin bisa ditulis, dibuat lebih baik. Ya, lalu misalnya RAB-nya tidak sesuai gitu ya. Jadi dibuat dengan sesuai aja dengan anggarannya misal 20 juta ya tidak perlu buat yang RAB-nya terlalu besar karena nanti di sistem juga otomatis terkunci ya maksimal 20 juta misalnya ya tergantung skemanya. Dan juga stasinya misalnya sudah lama sekali itu juga diperhatikan. Dan yang paling sering itu juga filenya salah upload sama belum submit final ya, dan target luarannya tidak realistis. Jadi nggak usah kalau cuma skema dosen formula tadi ya, luarannya langsung ngambil Scopus ketiga ya, nggak usah tidak realistis ya, sesuai aja. Tapi kalau mau jadi luarannya luaran wajib aja yang diinginkan, target untuk saat ini ya. Jadi di sini kami dari LPPM saat ini kami berkomitmen untuk meningkatkan mutu penelitian dan PKM ya dengan cara memperkuat juga tata kelola digital dan berusaha untuk meningkatkan pendampingan pada Bapak Ibu, meningkatkan publikasi dan hati para dosen, dan juga mendukung pengembangan karir dosen. Kami berharap ini jadi database, Bapak Ibu bisa nyimpan datanya dengan baik semua. Kayak tadi ada beberapa dosen yang sudah memasukkan data-datanya secara lengkap di akunnya. Kami sangat mengapresiasi dosen yang seperti itu, sangat membantu meringankan kinerja kami yang mengupload satu persatu data Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan itu untuk rekam jejak Bapak Ibu sendiri itu bagus sekali ya. Dan di sini kami menyampaikan juga bahwa penelitian dan pengabdian bukan hanya kewajiban administratif ya, tapi sebenarnya bagian dari budaya kita dan juga peran kita bersama untuk berkontribusi baik bagi institusi dan juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan kami di sini hanya memfasilitasi Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin masih sistemnya manual, sekarang kita berusaha bertransformasi menjadi digital. Izin Bapak Ibu mungkin setelah ini saya akan share screen sedikit bagaimana tampilan kalau mau mengajukan usulan. Nanti akan dikasih juga videonya, tapi saya mau tampilkan dulu. Kelihatan ya, pola ya? Ya, terlihat Kak. Terlihat Kak. Ya, jadi ini misalnya di akun saya, mau ya, mengajukan. mau mengajukan. Misalnya saya buat usulan baru, ya. Jadi lalu saya Jadi mengajukan usulan saya. Nah, ini judul usulan saya, lalu saya ngambil yang ini, sudah langsung keluar angkanya. Ya, ini tahun pelaksanaan, kebetulan saya ambil yang 2026 karena satu usulan ini sudah saya upload. Ini kita isi berapa lama rencana kita, bidang ilmu saya biomedik misalnya, diisi.
Lalu ini diisi kata kuncinya. Nah, lalu isi nama dosennya, misalnya tim saya yang sering terlibat dalam penelitian saya, Dr. Mutiara. Misalnya ini kita tambahkan, masukkan tambah. Ini tim saya, Dr. Dewi, saya tambahkan. Ya, kalau ada dosen luar mau ditambahkan, boleh. Masukkan secara manual saja. Lalu tambahkan nama mahasiswanya. Lalu masukkan NIM-nya juga. Nah, ini tambah item RAB yang sesuai. Misalnya mau dibahas adalah jenis belanjanya bahan habis pakai. Ini uraiannya Kit Elisa. Yang saya mau pakai Kit Elisa prolaktin sebanyak satu ininya paket. Satuannya misalnya 4.200. 4.200. Nah ya, lalu tambah dan seterusnya. Nah, yang paling penting di sini filenya jangan salah upload gitu. Kalau untuk misalnya masih mau lama banyak yang mau diisi, bisa disimpan dulu dalam bentuk draft ya Bapak Ibu biar nggak ngulang dulu. Itu jadi kami sudah mengusahakan agar sistem penguploadannya user friendly. Jadi mudah-mudahan tidak ada kesulitan dalam hal penguploadan. Sedangkan di admin fakultas tadi cuma ngecek terutama filenya tidak salah. Ya, filenya nama karena di admin PPM tidak ngecek file ya. Takutnya nanti kan yang terupload filenya malah file template. Sayang sekali ketika review langsung ke reject. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada yang mau bertanya, bisa difasilitasi ya oleh Ola. Silakan saya kembalikan ke Yolanda. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Dr. Rita. Tentunya materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan sangat penting tentunya untuk akses e-riset kita setelah ini. Baiklah, Bu Rini, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Ola, Bu Dita. Mungkin ini tadi cukup jelas ya untuk penggunaan aplikasi. Ini yang diupload itu nanti template-nya yang sudah kita PDF-kan atau masih Word? Mungkin itu yang ada yang belum disampaikan tadi. Boleh PDF, boleh Word. Oh, boleh aja berarti ya. Nggak ada Oke. masalah. Ya, Soalnya kita tidak kadang-kadang rigid kalau seperti dikasih di Bima. soalnya kalau kadang-kadang kalau kita kasih Word suka berantakan gitu loh jadinya. Makanya suka dia Ya. berubah. Apalagi kalau ada gambar-gambar kan ini ada diagram alur gitu kan yang diminta itu ya di template itu. Misalnya terkait prosedur kan dimintanya diagram alur tuh biasanya ada gambar-gambar atau skema gitu bagan. Nah kadang-kadang kalau di Word itu kalau pas nyampe di sistem itu suka kayak berantakan gitu. Jadi kita PDF-kan aja boleh ya Bu Dita ya? Boleh, sepakatin aja kali ya, biar Nah, rapi. iya. Jadi tapi kalau yang sudah upload dokumennya via doc juga nggak apa-apa. Nggak perlu diulang dari awal ya. Iya, Kalau iya. yang sudah ini. Berarti boleh ya kalau dalam bentuk PDF ya? Oke. Mungkin cuma itu Bu Dita. Oke, tadi ada pertanyaan dari Bu Opa, boleh share materinya nanti di saya share ya Bu di grup LPPM saja. Baik, terima kasih Bu Rinita atas pertanyaannya. Semoga nanti pertanyaan Bu Rinita juga akan menjawab juga pertanyaan dari dosen-dosen lainnya terkait dokumennya, formatnya PDF atau Word. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada Bapak Ibu? Izin Bu Yola ditanya dengan Ibu Ketua. Baik, Bapak Yuli Hardi, silakan Bapak Yuli Hardi. Terima kasih Bu Yola, Bu Ketua, terima kasih penjelasannya sangat detail. Cuman ada beberapa hal yang pertama masalah publikasi. Di template itu nampak ada ketentuan 20% dari anggaran itu publikasi. Tadi dipersyaratkan jurnalnya kalau yang 20 juta itu adalah Scopus atau Sinta 1, Sinta 2.
Kalau 20% dari 20 juta kan 4 juta. Nah, untuk Sinta 2 dan Sinta 1, 4 jutaan rasanya apalagi Skopus. Nah, ini jadi pertimbangan untuk itu. Nah, kemudian untuk antrian untuk khusus bidang ilmu sosial ekonomi, antrian Sinta 2 itu bisa lebih dari 1 tahun untuk kita. Nah, ini bagaimana solusi kalau untuk hal ini gitu. Pertama, anggarannya kalau 4 jutaan dari ketentuan yang boleh di apa namanya di dalam template itu kan ada aturan 20% untuk publikasinya, 20% untuk biaya perjalanannya. Nah, kemudian juga pertanyaannya itu ada 20% tidak untuk ketua dan tidak untuk anggota. Dan begitu pula di template-nya. Nah, ini gimana maksudnya? Artinya sementara kita akan melaksanakan ini kan ada hal-hal lainnya, dan nanti kalau jujur saja mungkin akan ada terselip-selip nanti penggunaannya itu yang tidak seperti itu gitu. Nanti kalau tidak seperti itu tuh kan itu tidak halal juga kita melakukannya kan itu. Lebih baik transparan saja kita bicara. Apakah boleh juga digunakan tidak dalam alokasi yang 20% tidak dinyatakan dalam ketentuan template. Apalagi kalau biaya publikasi tadi yang seperti digambarkan tadi itu, Bu Ketua. Mohon penjelasan dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, jadi untuk biaya penelitian ini memang ada biaya untuk publikasi dengan maksimal tersebut. Kami mempertimbangkan karena nanti Bapak Ibu tetap boleh mengajukan insentif pengajuan klaim untuk publikasi yang dari luaran ini, terutama tadi ya yang biaya publikasinya jelas lebih besar dari yang dianggarkan. Kan tujuan dari adanya penelitian ataupun pengabdian ini kan untuk mendorong Bapak Ibu melakukan kinerja penelitian, terutama apalagi yang untuk kenaikan jabatan fungsional untuk memenuhi syarat khusus, tentu penelitiannya harus penelitian yang baik ya, sehingga bisa menghasilkan luaran yang baik. Jadi dengan pertimbangan itu, walaupun misalnya maksimal tadi 20%, berarti kan maksimal 4 juta, Pak. Tapi kan mungkin untuk biaya klaim dan insentifnya kan nggak cukup. Nanti kan ada, tentu kita juga menghargai insentif atau upaya Bapak Ibu untuk publish, kan nanti bisa diupload di situ, di pengajuan di situ. Jadi itu ya Pak solusinya untuk pendanaan publikasi berikutnya, terutama untuk yang baik yang biayanya tidak mencukupi di situ. Lalu terkait honorarium, memang honorarium yang langsung mengatakan bahwa ini untuk pengusul tidak dicantumkan, tapi mungkin Bapak bisa buat bahwa ini misalnya ya, untuk honorarium, misalnya Bapak buat honorarium analisis data. Misalnya yang mengerjakan Bapak kan nggak apa-apa, tapi deskripsi pengerjaannya ditulis bahwa memang di situ Bapak menganalisis data itu ya. Kalau misalnya ada biaya konsumsi rapat tim penelitian misalnya, itu boleh. Itu jadi silakan aja dibuat. Jadi kan maksud saya mungkin tidak tertulis langsung honorarium pengusul 3 juta gitu, tidak begitu tertulisnya gitu ya Pak ya. Jadi kita ya kan tadi perkara halal dan tidak halal ya, intinya kan kita mengerjakan sesuai yang kita rencanakan seperti itu ya. Jadi biar, dan kami juga sebenarnya nanti di laporan kita tidak serigid itu juga untuk apa ya, mengecek kwitansi Bapak Ibu, tidak, cuma sebatas luaran saja sama laporan gitu ya. Jadi yang kami mau melihat adalah bagaimana Bapak Ibu membuat rencana yang sesuai dengan proposal yang Bapak ajukan. Jadi tidak usah terlalu rumit juga gitu ya Pak dalam ininya ya. Sangat mengapresiasi kalau Bapak Ibu semangat membuat proposal. Baik, Ada terima kasih lagi. Pak Iliardi. Pada Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Baik, Izin Bu Ola. Izin Bu Ola. ya siapa yang duluan Ibu? Izin Bu Nirmalasari. Ola.
Baik, nanti setelah Ibu Nirmala Sari ya Bu Suharni. Oke. Silakan Baik, Ibu Nirmala Sari. terima kasih Bu Ola. Yang terhormat Ibu Rinita, Ibu Dita. Terima kasih Bu Dita udah memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin Bu Dita mohon izin sebelumnya, apakah boleh kita sesuaikan dengan kebutuhan dengan kenaikan jabatan akademik dosen untuk karir dosen ini Bu Dita? Karena kalau kita lihat dengan aturan yang baru, untuk keluaran yang perlu disiapkan oleh dosen itu kalau naik jabatan akademik, misalnya dari AA ke lektor itu minimal harus Sinta 4 Bu Dita. Kemudian karena kita mengingat masih dosen kita TP pun masih ada sekitar 13%, AA masih ada juga 17% Bu Dita. Jika boleh kami usul, kalau memang izin, apakah boleh luaran wajibnya itu dibuat minimal Sinta 4 aja Bu Dita, nggak usah lagi Sinta 5 dan Sinta 6 rasanya. Karena udah didanai juga oleh yayasan, mungkin kita upayakan semaksimal mungkin, mungkin juga bisa nanti meningkatkan skor Sinta kita begitu Bu Dita. Kalau tadi dilihat dari untuk kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala dan guru besar, rasanya memang minimal harus jurnal indeks bereputasi Q1, Q2 ataupun Sinta 2. Itu juga nggak apa-apa, tadi kita udah lihat juga. Tapi kalau untuk yang PDP atau penaikan skor Sinta, apakah boleh luaran wajibnya kita ubah begitu Bu Dita dengan minimal Sintanya Sinta 4? Mungkin itu saran saja Bu Dita, kalau diterima alhamdulillah. Juga nanti lebih memudahkan dosen-dosen kita untuk naik jabatan akademik dosen nanti begitu Bu Dita. Terima kasih Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Ola, langsung ya, Ola. Jadi, Ya, siap, siap Kak. Terima kasih Bu Sari atas terima kasih Bu Sari atas sarannya. Jadi untuk saat ini kita sudah jalankan yang seperti sudah jalankan yang seperti saat ini dulu ya, Bu Sari. Jadi untuk tahun berikutnya mungkin bisa jadi masukan. Tapi mungkin Bapak Ibu yang memang sudah berencana untuk naik pangkat dari asisten ahli ke lektor pada tahun ini, mungkin bisa memanfaatkan momentum ini untuk melakukan penelitian yang bisa dipublish di Sinta 4 minimal. Gitu. Mungkin ini bisa jadi momentum yang tepat karena bisa jadi juga kan belum saatnya mau naik pangkat Bu Sari sehingga dia merasa belum ada kewajiban untuk publish di Sinta 4 gitu. Ya kan tentu beliaunya juga karena kan kalau yang di situ dia cuma punya eligible di skema kenaikan skor Sinta. Rasanya sayang kalau dipaksa untuk Sinta 4 sedangkan dia belum waktunya misalnya itu maksud saya besar. Iya. Oke. Baik Bu Dita. Ya. Tadi juga ada Lalu dari admin vokasi, poin-poin apa yang perlu dicek? Yang pertama itu minimal sekali Bapak Ibu yang di admin terkait judul, nama pengusul, sama anggota pengusul dan nama mahasiswanya sesuai dengan filenya, file yang diupload. Jangan sampai filenya itu nggak sesuai judul dengan yang tertulis di sistem, judul dan filenya. Terutama itu saja sih. Jangan sampai file yang diupload salah. Malah yang diupload misalnya file template kan sayang sekali. Itu sih Bapak Ibu yang di admin, itu saja yang dicek. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Ola ya. Ola, silakan. Baik, izin Bu Dita, setelah Bu Suharni nanti kuota pertanyaannya tinggal berapa lagi? Izin Bu Ola, boleh bertanya nanti ya. Baik, silakan kepada Ibu Suharni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, Ibu Kepala LP2M serta staf dan pengelola. Nah, terkait dengan pertama sekali saya ingin mengucapkan saya apresiasi sekali atas riset ini ya, di mana sebelumnya belum pernah ada gitu ya.
dan ini sangat membantu untuk pengembangan riset di universitas kita. Nah, terkait dari proposal yang mau kita ajukan, saya ingin menanyakan ini Bu Dita, untuk luaran atau outcome jurnalnya itu statusnya apakah udah accepted atau submit aja ya? Setelah pas kita pelaporannya nanti, pas sampai jadwalnya itu, status outcome-nya, jurnalnya itu. Terima kasih. Mohon izin Bu Suharni, jaringan Bu Dita lagi bermasalah. Sebentar ya Bu. Oh ya, oke boleh, makasih. Maaf, Bu Ahli. Boleh dibantu meresume tadi terlempar. Baik Bu Dita, pertanyaan Bu Suharni tadi itu apakah itu status luaran akhirnya tuh statusnya apa? Apakah submit ataukah accepted aja gitu? Iya kan Bu Suharni? Benar Bu? Ya, Ya boleh. seperti itu akhirnya Kak, status luaran Misalnya capaian ya, luaran karena wajib dah. misalnya kalau tuntutan misalnya kita kan mau outcome-nya untuk persyaratan naik ke JAD kita, misalnya untuk Scopus. Nah itu kan kalau untuk Scopus rata-rata itu waktunya kan lama. Kalau accepted itu yang pernah dialami itu sampai setahun. Nah kalau untuk di universitas kita status luarannya itu bagaimana Bu Dita? Terima kasih. Oh, baik, anggaran 2025 dan 2026 nanti kita akan ada timeline-nya. Untuk saat ini memang, dan berikutnya juga akan begitu, di target timeline terakhir kita sampai di laporan dan draft naskah saja, ya. Dan kita akan memberikan waktu validasi sampai di maksimal 1 tahun, ya. Jadi seperti di Dikti, jadi setahun kemudian kita akan memvalidasi apakah Bapak Ibu sudah mengupload luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan. Gitu. Jadi misalnya gini, 2026 kan akan berakhir di Desember, ya, seluruh sampai Monef dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti kami akan share. Nah, yang sampai November sampai Desember Bapak Ibu upload itu adalah laporan akhir plus draft naskah, draftnya, ya. Nanti di Desember 2027 kami akan melakukan validasi luarannya. Validasi di situ berarti sudah publish ya, gitu. Jadi semua yang jadi silahkan kalau misalnya sampai sudah accepted atau sudah publishnya di Juni 2027 ya, masukkan aja di akun Bapak Ibu. Jadi kami tinggal checklist, oh ini udah tervalidasi, ini sudah tervalidasi. Dan nanti di kinerja Desember 2027 kami tinggal ngecek terpenuhi nggak sih yang proposal 2026 ini sudah 100% nggak sih memenuhi luarannya. Jadi ada waktu 1 tahun, rasanya deal ya, fair ya, 1 tahun untuk validasi seluruh luaran ya. Seperti itu ya. Dan pasti kan Bapak Ibu ketika sudah publish kan pasti ngajukan klaim insentif lah ya. Jadi jangan lupa memvalidasi luaran dan mengklaimnya di akun Eriset. Jadi sama-sama terdetek oleh kami. Gitu ya Bu Harni teknisnya. Iya, Mudah-mudahan baik, bisa terima kasih Bu dipahami. Sehingga Dita. kita sama-sama nyaman dari para dosen dan kami sebagai pengelola juga nyaman dalam merekapnya. Baik.
Terima kasih Bu Dita, penjelasannya sangat jelas sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suharni. Selanjutnya Ibu, Izin Bu Olah. Bu Dian ya? ya Bu Dian dulu ya Bu Ira, bentar. Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Ola. Yang terhormat Ibu Ketua LPPM, Ibu R1, dan Bapak Ibu semua yang ada di lingkungan Universitas Baitur Rahmah ini. Izin Bu Ketua, saya mau nanya, kan dari skema itu tadi ada 4 ya, ya Bu ya, yang PDP, yang percepatan Sinta, dan yang ketiga itu yang skema eh, yang dananya sekitar 20 juta yang saya lihat tadi itu ya Bu ya. Kebetulan saya kan baru hanya S2 dan di situ ada udah datang surat dari Ibu Karir dari bagian karir kalau misalkan harus eh, naik jabatan ke lektor kepala nih ya Bu ya, ke lektor kepala. Apakah dengan S2 terus harus percepatan lektor kepala dan nanti kan publishnya itu kan minimal Sinta 2. Kalau bisa Scopus kita kejarkan Scopus, tapi kalau tidak Sinta 2. Apakah dengan status saya yang seperti ini bisa mengajukan skema yang ketiga, Bu? Baik, terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Ya, untuk saat ini, untuk percepatan untuk skema percepatan lektor kepala dan guru besar itu hanya dipenuhi dengan persyaratan S3 yang masih lektor. Sehingga dan bagi teman-teman yang S3 dan masih lektor dan dia akan naik lektor kepala, maka dia wajib publish di Sinta, minimal di Sinta 1 atau teman-teman yang S2 dan sudah lektor kepala. Jadi kalau kayak Ibu S2 dan masih lektor tapi sudah disuratin untuk naik lektor kepala untuk saat ini di sistemnya kami masih membuat sistemnya berarti Ibu masih eligible di percepatan skor Sinta. Nah, solusinya bagaimana? Saya menyarankan untuk saat ini Ibu mengajukan aja 2 proposal di percepatan skor Sinta ya dengan 2 usulan yang saling berkait. Satu penelitian yang saling berkait dengan 2 usulan judul yang berbeda sehingga bisa dapatkan mendana maksimal di masing-masing usulan itu supaya bisa memenuhi syaratnya. Nanti syaratnya kalau yang skema skor kenaikan skor Sinta kan cuman Sinta aja ya Bu. Nah kalau Ibu kan dapat pendanaan 2 kali dan itu nanti pendanaannya juga bisa di klaim insentifnya. Nanti Ibu ajukan aja mungkin bisa naik ya karena kalau S2 kan kalau lektor kepala jadinya syarat khususnya Scopus ya Bu. Nah untuk Scopusnya itu yang Ibu ajukan nanti diklaim insentifnya. Tapi kalau dengan 2 usulan yang paling berkaitan diharapkan dengan dana maksimal 20 juta itu bisa menghasilkan penelitian yang cukup baik untuk Scopus. Mungkin itu solusi sementara ya Bu untuk bisa memenuhi kenaikan jabatan memenuhi kebutuhannya saat ini. Oh, berarti Ya, itu jawaban dari saya. Berarti Bu bisa dengan 2 judul berbeda gitu Bu? Kan ini tahun anggarannya untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Jadi setiap dosen untuk penelitian bisa 2 dan pengabdian 2. Oh, Jadi begitu. total 4. Total 4. Iya. Oh, baik. Berarti Iya, mungkin total 4. Berarti yang untuk mengajukan dana hibah dikti yang nggak lulus itu di skip ya. Biasanya kan yang hibah dikti lolos untuk penelitian, ikut penelitian selanjutnya untuk hibah yayasan. Berarti sekarang nggak ada ya memang. Gini aja Ibu upload aja kan Ibadiki udah dibuat itu kan tinggal dipindahkan template-nya, diupload saja nanti kami walaupun dalam proses review kami tetap jatuhkan prioritas dosen-dosen yang mengajukan Ibadiki kan tetap dari proses reviewer tetap kembali lagi ke LPPM hasil reviewnya gitu. Nanti dari hasil reviewnya misalnya karena kan ada reviewnya ada 2 Bu, review substansi dan review anggaran gitu. Nanti kan tetap pertimbangan akhir di LPPM gitu. Jadi jika misalnya
ada revisi dan sebagainya mungkin akan dikembalikan. Jadi maksudnya bukan berarti akan langsung ditolak atau diterima. Itu akan jadi pertimbangan tersendiri bagi teman-teman yang sudah mengajukan hibah dikti. Karena kan datanya tetap ada sama kami, Bu. Yang Baik. para dosen yang sudah mengajukan hibah dikti. Ya, begitu Terima ya, kasih. Bu Dian. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Dita, mungkin mau bertanya lagi satu lagi nih. Terkait dengan jumlah, karena tadi Bu Dita ngomong kan kita boleh mengajukan lebih dari satu proposal nih. Nah, apakah tidak ada kuota per dosen, maksimal per dosen yang mendapat pendanaan? Artinya per tahun itu kalau menurut aturan yang sudah ditetapkan kan cuma satu per dosen ya kalau nggak salah. Nah, itu dalam buku panduan yang sebelumnya kan sudah ditetapkan bahwa yang mendapatkan dana hibah yayasan itu hanya satu orang dosen per tahun, jadi hanya satu kali. Jadi kalau misalnya Bu Dita tadi kan seperti yang disampaikan kepada Bu Dian, bisa mengajukan lebih dari satu proposal, nanti takutnya nanti jadi rancu kita nih Bu Dita. Gimana nih ceritanya? Oke, silakan Bu Dita. Enggak, Bu. Maksudnya ini kan karena 2 tahun anggaran, Bu Rinita. Oh, kalau 2 Karena tahun, 2 oke, tahun saya anggaran, setuju. jadi Saya setuju. iya, Enggak, karena 2 tadi tahun anggaran. Makanya mm-mm. jadinya 2 Oh iya, gitu. itu Jadi setuju. tahun anggaran 2025 satu, 2026 2026 satu. satu, Ya, pengabdian 2025 satu, terima. jadi totalnya 4, Bu. Itu 4 ya. itu maksud saya. Ya, Maaf baik-baik. kalau jadinya Jadi enggak, kalian ambigu. iya, maksudnya diperjelas lagi bahwa kita memang hanya satu kali ya, tiap dosen itu hanya mendapat Ya, ya, fasilitas satu kali per tahun. ya. Jadi Satu karena kali. karena dipadetin 2 tahun Iya. anggaran, Bu Rinita. Oke, Makanya baik. di totalin jadi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dita. Izin Bu Dita, Ya. boleh apakah boleh Ya, langsung? ya Ya. izin Bu Ira untuk pertanyaan terakhir nanti sama Bu Ira. Pertanyaan selanjutnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Ola, Pak Randi ataupun Bu Dita langsung setelah kegiatan ini selesai. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Ira. Ya, terima kasih Bola. Izin Bu WR1, Bapak Ibu pimpinan. Ini Bu Dita terkait menarik sekali ya 2 tahun anggaran ya Bu ya. Mungkin tadi tuh Ira belum nampak skema jadwalnya, time schedule-nya. Karena kan tadi ketika Bu Sohani bilang untuk 2026 aman lah kita. Karena kan nanti untuk luarannya itu di akhir aman, masih bisa kita mengejar Scopus. Tapi yang 2025 ini Bu Dita yang ingin ditanyakan, karena kan kalau ketika untuk percepatan lektor kepala menuju profesor pun harus Scopus kan Bu. Deadline-nya itu gitu untuk pencapaian dari luaran. Suaranya termute, Bu Ira. Ya, halo, jelas Dok? Iya, silakan. Ya, berarti yang pertanyaan pertama jelas ya Bu Dita ya? Cukup jelas. Kayak yang keduanya ini, apakah boleh kita bikin satu proposal yang besar, yang skopnya besar, kemudian kita jadikan itu 2 tahun anggaran dengan 2 luaran gitu, Bu Dita? Biar jadi proposalnya cuma satu jadinya, cuman luarannya 2 gitu Bu Dita. Karena kan kalau kita bikin 40 juta itu kan lumayan besar untuk risetnya. Untuk kita bisa riset lebih ke menghasilkan hilirisasi atau produk gitu Bu Dita. Mohon masukan ininya penjelasannya Bu Dita. Terima kasih. Baik, ini bisa saya konfirmasi dulu apakah di sistem sudah disetting multi tahun, Randi? Kalau bisa disetting nanti kalau belum nanti kami akan coba setting multi tahun. Jadi per tahunnya 20 juta satu proposal saja tapi langsung dibuat multi year. Ya. Jadi langsung di RAB-nya dibuat RAB tahun pertama dan RAB tahun kedua. Mungkin izin dulu. Ya, nanti kami diskusikan dulu ya Bu Ira karena jujur itu belum disetting untuk buat multi year, tapi kalau masih belum bisa nanti coba dibuat saja di proposalnya anggaran tahun judul yang sama dengan anggaran tahun 1 dan tahun 2 ya. Jadi mungkin nanti teknisnya kami buat untuk yang berencana penelitian multi year. Iya.
Sama ini juga Bu Dita, Oke. timeline yang 2025 ya Bu ya. Karena kita mengejar luaran takutnya nggak terkejar Scopusnya Bu untuk yang 2025. Kalau 2026 masih aman kita kan Bu Dita. Nah itu Bu, timeline yang Ya 2025. kalau untuk saat ini, ya jadi untuk saat ini karena juga jadi kan ini kita bisa bilang anggaran tahun 2025 tapi pelaksanaan di tahun 2026. Jadi kan konteksnya seperti itu ya. Kalau di risetnya tetap pelaksanaannya di 2026 tapi masuk tahun anggarannya atau pengusulannya di tahun 2025 sehingga nanti validasinya mungkin tidak jauh berbeda dengan yang kami minta mungkin untuk pengumpulan laporan lebih cepat, laporan dan draft gitu. Karena untuk akreditasi, kalau 2026 kan mungkin tidak dikejar ya, karena tidak masuk ke TS akreditasi. Sedangkan kalau 2025 kan masuk TS -1, mungkin lebih cepat di laporan akhir dan draftnya. Dan saya rasa kalau draft mungkin bisa ya, Bapak Ibu, mungkin apakah bisa buat review artikel saja gitu ya, atau apa ya, tidak usah original artikel. Kalau untuk draft di laporan akhir untuk penelitian anggaran 2025. Sepakat ya Bapak Ibu kalau misalnya diminta untuk mungkin ini timeline-nya kami masih mempertimbangkan apakah memungkinkan 2 bulan atau 3 bulan untuk akreditasi soalnya ya. Tapi yang itu tadi yang dibuat hanya laporan dan draft. Nggak memberatkan ya rasanya ya kalau laporan dan draft, sepakat ya Bapak Ibu. Insya Allah rasanya enggak Bu Dita kalau laporan dan draft, tapi kalau harus publish ya berat Bu. Enggak, kami karena tahu hal-hal seperti itu, makanya validasinya setahun kemudian bareng dengan ini. Boleh. Ya. Ya Bu, makasih Bu Dita. Ya, sama-sama Bu Ira. Baik, saya kembalikan lagi ke Yolanda. Baik, terima kasih atas antusias pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Semoga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi mewakilkan juga untuk Bapak Ibu dosen lainnya yang belum dapat kuota pertanyaan seperti yang saya bilang tadi, pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke tim LPPM, baik itu saya sendiri, Pak Randi, ataupun langsung ke Bu Ditanya. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk segera mengisi absensi. Absensinya sudah di-share sama Pak Randi di chat. Seperti biasa Bapak Ibu, mungkin kita dokumentasi sebentar dulu. Bapak Ibu mohon segera diaktifkan kameranya, dan saya ingatkan sekali lagi yang belum mengisi absen silakan isi absennya. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas antusias. Nasi goreng nasi. Yang baru bungkusnya nasi Sektor 1 goreng. sudah memfasilitasi kegiatan dengan baik. Terima kasih sudah mensupport aplikasi e-risetnya juga. Pesan Baitur Rahmah, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ola, Dokter Dita. Sama-sama Ibu. Terima kasih.